Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu cara PDKT yang benar. Nah, kira-kira caranya seperti apa? Ini yang coba saya bagikan. Saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya engkau punya konsep yang benar. Nah, kebetulan saya melayani banyak anak-anak muda, dan tidak sedikit mereka saya dapati akhirnya kecewa, akhirnya kepahitan, sebab mereka dimanfaatkan dan dirugikan. So, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini bisa membuat teman-teman punya konsep yang benar dan tajam dalam menilai. So, berikut ini cara PDKT yang benar. Yang pertama, ini dulu yang harus kita ketahui, bahwa cinta itu realistis. Cinta itu realistis. Artinya begini, bisa diukur. Artinya punya ukuran. Ukuran seperti inilah yang benar. Nah, seperti apa yang benarnya? Maka yang pertama adalah jangan dulu mudah termakan gombal. Jadi dia yang suka ngegombal, suka merayu, dan janji-janji manis, jangan cepat termakan. Karena orang yang termakan seperti ini biasanya jadi korban. Orang yang termakan seperti ini biasanya dimanfaatkan. So, jangan mudah termakan gombal dan rayuan janji-janji manis. Itu yang pertama. Jadilah pribadi yang tidak gampangan. Jadilah pribadi yang tidak sembarangan. Mau engkau dipuji, mau engkau dirayu, engkau bukan pribadi yang sembarangan. Itu penting banget. So, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, cara PDKT yang benar adalah coba cek. Jadi waktu kalian PDKT, coba cek apakah orang tersebut narsis atau tidak. Biasanya dan rata-rata pada umumnya, orang yang narsis itulah yang tidak setia. Orang yang narsis itulah yang tebar pesona kemana-mana, suka selingkuh. Biasanya begitu. Walaupun ada satu dua yang tidak, tapi rata-rata yang narsis yang tebar pesona kemana-mana. So, coba cek apakah dia orang yang narsis atau tidak. Kalau dia narsis, lebih berhati-hati, lebih bijak. Itu penting banget ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, cara PDKT yang benar. Maka yang ketiga adalah saran saya, lebih bagus berteman duluan. Ya, jadi kalian berteman aja dulu. Ya, karena waktu kalian berteman, biasanya di situ ada keterbukaan. Ya, namanya teman ke teman, kita tahu sisi buruknya, sisi baiknya, kekurangannya, kelemahannya kita tahu karena kita berteman. Nah, so jadi teman-teman muda, sebelum engkau memutuskan pacaran dengan dia, maka sebaiknya berteman dulu. Berteman aja dulu supaya nanti engkau bisa kenal dia apa adanya. Nah, setelah kalian berteman, baru lebih jauh lagi setelah berteman, kalian bersahabat. Ada satu perbedaan antara teman dengan sahabat. Kalau sahabat itu lebih dalam, lebih dekat, lebih akrab, lebih privasi. Itu kalau dia sahabat. Nah, kalau di sahabat ini kita udah kenal orangnya ini seperti apa. Sampai dalam-dalamnya orang ini kita udah tahu bagaimana karakter orang ini, bagaimana kecenderungan orang ini, kita udah tahu. Nah, waktu kita bersahabat inilah, waktu kita dekat, waktu kita merasa chemistry-nya dapat, barulah kita memikirkan kira-kira dengan semua kekurangannya, dengan semua kelemahannya, dengan semua kecenderungannya, kira-kira engkau mau ndak pacaran dengan model yang seperti itu. Baru di situ engkau memutuskan mau jalan apa tidak. Nah, pertanyaannya adalah minimal berapa tahun berteman dulu sama bersahabat ini.
Nah, saran saya minimal setahun. 1 tahun coba berteman dulu, bersahabat, kenali ya, kenali betul-betul karakternya, pergaulannya, kecenderungannya, keluarganya, masa lalunya, kenali betul-betul. Baru selama 1 tahun, begitu engkau kenal, engkau berteman, bersahabat, baru memutuskan engkau sama dia mau pacaran apa tidak. Itu penting banget. So itu yang keempat, bersahabat dulu lah ke dia. Nah, kemudian yang kelimanya itu tadi yang saya bilang, begitu engkau mengenal dia secara keseluruhan. Jadi ini teman-teman udah mengenal dia secara keseluruhan karena kalian bersahabat. Engkau kenal sifatnya dewasa apa tidak, engkau kenal kecenderungannya, engkau kenal pergaulannya, engkau kenal masa lalunya, engkau kenal keluarganya. Engkau harus pastikan engkau benar-benar mengenal. Baru engkau berani mengambil sebuah keputusan. Dengan semua kekurangan dan kelemahannya, engkau mau jalan apa tidak. Ini sangat-sangat efektif. Jadi saya nggak setuju ada orang punya statement, punya pernyataan, kenapa suamiku berubah, kenapa istriku berubah, dulu waktu pacaran nggak seperti ini, sekarang kok jadi begini, kok udah berubah. Ada yang salah waktu mereka perkenalan. Makanya jangan menikah dengan seseorang yang betul-betul kita belum kenal. Mesti sampai kita kenal luar dalamnya, sampai kedalamannya, kita bisa tahu, baru kita memutuskan pacaran, baru kemudian menikah. Kalau tidak mengenal, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya, so itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, cara PDKT yang benar adalah, maka yang keenam adalah pastikan apakah dia orangnya rajin atau tidak. Sebab begini, dalam menjalin sebuah hubungan tidak cukup cuma cinta doang. Kita nggak jadi kenyang waktu kita bilang I love you, I miss you. Kita nggak jadi kenyang. Kita juga nggak jadi sukses, nggak jadi berhasil hanya karena begitu. Saya beritahu, di dalam membangun satu rumah tangga pun tidak cukup hanya cinta. Dibutuhkan kebijaksanaan, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan bagaimana kita bisa mengelola rumah tangga itu. Bukan hanya sekedar cinta-cinta. Berapa banyak orang akhirnya pisah, putus, kalau ditanya masih cinta enggak? Masih cinta. Nah, kenapa bisa pisah? Karena itu tadi, tidak cukup hanya karena cinta. So, yang keenam ini, pastikan orangnya adalah pekerja keras. Karena di dalam satu hubungan, apalagi di pernikahan, dibutuhkan biaya, dibutuhkan pekerjaan. Karena keluarga itu, karena hubungan itu, segala sesuatunya perlu uang. Ya, bukan saya bilang teman-teman jadi mata uang, bukan. Tapi pekerjaan itu sangat penting. Kalau dia rajin, good. Tapi kalau dia pemalas, pikir-pikir deh, jangan mau sama orang pemalas. Firman Tuhan berkata, orang rajin diberkati Tuhan. Titik. Itu sudah. Ya, itu yang keenam. Dan kemudian yang ketujuh, cara PDKT yang benar. Maka yang ketujuh adalah pastikan apakah kalian punya chemistry yang kuat. Apakah kamu dan dia punya kecocokan? Chemistry-nya dapat enggak? Atau kamu lihat kok gak cocok sih, kok gak pas ya dengan cara-caramu, padahal cara yang kau terapkan adalah cara yang benar. Dapat enggak chemistry-nya? Kalau kecocokannya belum dapat, chemistry-nya belum dapat, sekalipun dia tampan, sekalipun dia kaya, ya berpikir-pikirlah. Jangan hanya karena dia tampan sikat, hanya karena dia kaya sikat. Jangan juga. Karena banyak orang kaya juga tapi pisah. Ya, itu penting banget. Nah, kemudian yang kedelapan, cara PDKT yang benar. Maka yang kedelapan adalah cobalah kenali betul-betul bagaimana orang tuanya. Ini penting banget. Kenali keluarganya dan orang tuanya. Dan kemudian coba lihat gimana respon orang tuanya waktu kalian dekat.
kira-kira orang tuanya merestui apa tidak. Kira-kira orang tuanya bersikap bijaksana atau tidak. Ini penting banget. Ya, so ini penting banget. Coba kenali orang tuanya dan lihat responnya seperti apa. Itu yang ke-8. Nah, kemudian yang ke-9, cara PDKT yang benar. Maka yang ke-9 adalah berikanlah syarat. Jadi sebelum kalian berpacaran, berikanlah syarat untuk dia. Yang pertama, harus rajin. Harus rajin, itu wajib. Harus takut akan Tuhan. Kemudian apa lagi? Harus jaga kesucian. Berikanlah persyaratan-persyaratan. Tidak boleh sentuh ini, sentuh itu. Nggak boleh main sentuh-sentuh. Berikan persyaratan, maka itu akan membuat hubungan yang dibangun itu jadi kuat. Ya, so itu yang ke-9. Dan yang terakhir, teman-teman muda, cara PDKT yang benar. Maka yang terakhir adalah apapun alasannya, mau dia ganteng, mau dia cantik, mau dia kaya, mau dia pintar, mau dia pekerjaan bagus, mau gajinya tinggi, apapun alasannya, kalau tidak seiman, jangan. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Jadi seiman itu harus dan wajib. Tidak bisa ditawar-tawar dengan alasan apapun. Saya percaya kalau ke-10 cara ini diterapkan, maka saya percaya PDKT tersebut adalah PDKT yang benar, diberkati dan berhasil. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berharap ini bisa membantumu sehingga engkau tajam dalam kehidupan. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.